Welcome New X-Max 2023 dan inilah sosoknya, Cak. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB, ojo sampai bosen Kang Mas. IWB hari ini akan mengupdate informasi yang sangat hot dari Eropa. Walaupun sedikit telat ya, seharusnya semalam IWB ngeracik video ini, tapi karena lelah Kang Mas dan hari ini juga lumayan penuh, IWB harus ke Jakarta hari ini, wirawiri touring. Jadi IWB nggak bisa nggarap dengan cepat dan akhirnya bisa hari ini agak malam, tapi nggak apa-apa lah, Cak ya. Oke, Kang Mas, informasi buat sampean semuanya. Seperti yang sudah IWB share ke sampean, jika sampean ngikuti blog iwanbandaran.com pasti tahu kisi-kisi bahwa Yamaha Indonesia akan meluncurkan X-Max 250 yang terbaru. Ini adalah sebuah terawangan yang sangat sahih berdasarkan apa yang IWB dapatkan dari ilmu lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili. Kembali lagi nih, Cak, kupat Kang Mas. Tapi memang semuanya berdasarkan testimoni dari teman-teman di Pantura yang matur nuwun. IWB haturkan matur nuwun buat semuanya yang selalu mendukung Iwan Bandaran sehingga IWB bisa meracik sebuah kisi-kisi yang berguna buat sampean yang mungkin menunggu motor-motor terbaru, termasuk juga ya semacam spy dikit lah Kang Mas ya, bosnya demikian. Nah, Cak, ternyata Cak, apa yang IWB katakan sebelumnya, sampean harus siap. Ada 4 motor Yamaha diduga akan dirilis tahun depan. Dilalah, sepertinya semuanya mengarah pada jalur yang benar, Cak. Gak perlu lama bagi kita, ternyata Yamaha Eropa kemarin, UK ya, Yamaha UK sudah meluncurkan generasi terbaru Nedia X-Max 300 plus X-Max 125. Jadi sampean jangan rancu, ternyata Yamaha Inggris kemarin itu meluncurkan 2 produk sekaligus, yakni X-Max 300 yang notabene nantinya akan masuk di Indonesia dengan nama X-Max 250, dan juga mereka meluncurkan X-Max 125. Desainnya sami mawon, Cak, tidak ada perbedaan mukanya, bodinya, akan tetapi tentu saja kubikasi mesinnya lebih kecil. Apakah generasi ini nanti akan muncul di Indonesia? Sebelum kita melangkah ke sana, tentunya nggak afdol kalau kita nggak bongkar nih sosok detailnya seperti apa. Walaupun IWB yakin sama sudah ngelihat semuanya ya, semuanya sampai semua sudah ngelihat dari kemarin, tapi tentu IWB akan membongkar lebih detail lagi dari bodinya, dari speknya, dan juga dari fitur-fiturnya apa aja. Sampai langsung saja intip detailnya berikut ini Kang Mas. Nah, ini dia, Cak. Jadi IWB sengaja buatkan sampean komparasi mengenai New X-Max 300 yang sebelumnya dan juga yang baru, yang versi baru saja kemarin diluncurkan oleh Yamaha UK atau di Inggris. Nah, kebetulan memang model ini nantinya akan juga dirilis di Indonesia, Cak, yang baru ini, akan tetapi pastinya mengusung X-Max 250, jadi bukan 300. Oke, jadi Kang Mas, IWB sengaja memberikan gambaran kesampean mengenai komparasi, dan ini memudahkan sampean untuk mengetahui apa saja yang dirubah oleh Yamaha. Akan tetapi yang jelas, Cak, mungkin sampean akan berujar, wah Cak, IWB tapi kok sekilas sami mawon. Enggak, Cak, kalau sampean lihat sekilas memang demikian, bahasa desainnya masih sama, akan tetapi detailnya berubah total. Oke, kita akan lihat dari depan dulu Kang Mas. Dari depan ini sampean akan menemukan ya perbedaan yang cukup signifikan ya di antara bagian visornya. Ini tidak ada yang sama sekali sama, Cak. Identik tuh nggak ada sama sekali. Jadi part-partnya semuanya berubah total. Dimana untuk versi yang baru ini, yang bawahnya sedikit lancip di sini, ada semacam kayak coakan di bagian dalam sini, dan ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara sebelumnya kalau kita lihat bagian sini, itu ada kayak semacam
yang namanya apa tuh kayak coakan juga di bagian ujung sini, tapi yang baru justru dia membulat aja. Nah, jadi kalau yang ujung sini yang sebelumnya ada coakan ya seolah-olah nggak polos banget, sementara justru yang baru ternyata yang merevisi dicoak bagian bawahnya, akan tetapi atasnya dia modelnya membulat aja. Kemudian juga bagian spion, Cak. Kalau kita lihat mungkin spionnya juga sekilas sepertinya berubah ya, sekilas ya. Tapi nggak juga sih, Cak. Kalau kita lihat shape-nya di bagian coakan di sini, ya bagian sini juga sama aja, nggak ada yang berubah. Kemudian juga di bagian casing-casingnya, Cak, untuk menopang visor kita lihat ternyata untuk bagian yang dalamnya sini itu tidak sama dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini pun juga berubah, bagian kupingnya sini berubah banget, totally berubah, dan juga di bagian sini sudah ada fungsinya. Kalau sebelumnya kan nggak ada, Cak. Sebelumnya hanya dihasan aja, sementara yang baru saya akan menemukan bahwa ini adalah tempat untuk lampu sen. Nah, ini adalah tempat untuk lampu sen. Sebelumnya kan polos saja, nggak ada apapun. Oke? Nah, kita melangkah lagi di bagian bawahnya, Cak. Untuk bagian jidat, Cak, dipastikan berubah total. Casing yang lama tidak akan bisa digunakan karena semuanya berubah. Dimana untuk yang bagian sini, bagian jidatnya entah kenapa ya, Ibu ngerasa sih lebih agresif yang sebelumnya ya. Untuk yang ini tarik-tarikannya, kemudian juga di bagian sini tuh khas banget gitu ya, kayak X-Max yang memang bengis banget. Sementara yang baru lebih elegan, akan tetapi juga lebih mewah, khususnya di bagian lampunya, dimana seperti dengan filosofi atau nama dari X-Max, maka untuk lampunya pun akan tergurat X dia. Jadi X begitu artinya adalah X-Max. Kalau yang dulu kan nggak terlalu kelihatan ya, hanya lampu dan juga di sini kayak ada hidung ya, di sini kiri kanan ada kayak ya rahang gitu ya. Sementara ini nggak ada, Cak. Sekarang udah nggak ada. Ini polosan semuanya dibuang oleh Yamaha dan dipindah lampu sininya di atas sini. Dan ini bagus menurut WB karena jadi lebih terlihat dibandingkan dengan sebelumnya. Ini sudah full LED semuanya. Oke, jadi di sini pun berubah total. Termasuk juga di bagian bawah sini juga berubah total, Cak. Jadi nggak ada sama sekali perbedaan. Persamaan maksudnya nggak ada persamaan sama sekali. Bahkan bagian fender pun juga berubah. Fender berubah, bagian bawah sini berubah, casing, all casing. Semuanya tidak sama untuk yang generasi yang baru dan juga yang lama. Saya masih perhatikan di sini. Nah, kalau sama sendiri kira-kira gimana? Lebih keren yang mana? Lebih garang yang mana? Moga Saman komen di bawah ya. Nah, ini bagian belakangnya Kang Mas. Sampai bisa perhatikan bahwa memang sekali lagi tidak ada yang sama, totally different. Jadi kalau Saman bilang sami mawon itu ya, sama lihatnya dari mana Kang Mas? Yang jelas jika dibandingkan memang semuanya berubah, dari bagian covernya pun juga nggak sama, Cak. Untuk cover setang kita lihat dari dekat dulu. Untuk yang generasi terbaru memang tidak terlalu banyak tekuk-tekukan ya. Kelihatannya lebih landai di sini, bahkan di bagian sini juga datar. Di sini datar dan juga di bagian ini pun juga kelihatannya nggak banyak tekukan-tekukan gitu ya. Termasuk juga di area visornya ini. Kalau kita perhatikan hanya sebatas tarikan begitu. Sementara yang sebelumnya itu lebih kayak meruncing-meruncing. Jadi kelihatannya lebih ya, kalau kelihatan dari belakang tuh garangan yang lama sih ya. Kalau yang baru ini kan lebih biasa gitu ya kesannya. Tetapi tentu yang menjadi nilai plus adalah speedometer, kita akan bahas nanti terpisah, Cak. Nah, sementara itu di bagian sini juga ya, bagian area sini itu berubah juga, termasuk bagian buritan. Nah, untuk yang buritan entah kenapa IWB ngelihat siluet dari New X-Max ini lebih mirip dengan NMAX ya. Kalau kita perhatikan bagian stop lampnya ya, kalau kita lihat, dan bahkan nanti pada saat dinyalakan juga rada mirip dengan NMAX. Kita lihat nanti ya pada saat nyala. Nah, bagian sini, Cak, ternyata Yamaha merevisi total ya. Jadi bagian sini pun tuh direvisi total, sedikit lebih slim dibandingkan dengan sebelumnya. Kesannya ya gara-gara stop lampnya kan lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga kalau kita lihat di sini, Cak, bagian sini pun berubah, dirombak oleh Yamaha. Fender-fendernya berubah. Bahkan di bagian fender sini kalau kita perhatikan, jika Yamaha itu yang lama ada runcingan di bagian ujungnya sini, maka yang baru dia biasa aja. Jadi nggak ada tarikan yang membuat feelnya agresif. Kita lihat juga di bagian sini juga berubah, Cak. Sini berubah, ada tarikan ke dalam. Sementara kalau ini enggak, plus minus lah ya. Kalau kita lihat bagian sini enakan yang lama, ya enakan yang lama, dan juga bagian stop lampnya enakan yang lama. Termasuk bagian ininya nih enakan yang lama. Tapi semuanya kan butuh adaptasi. Nah, ini knalpotnya, Cak, ya. Kalau kita lihat juga knalpotnya agak mirip ya, knalpot nggak banyak berubah. Dari bentuk lubangnya, casing-casingnya, termasuk plastik cover dari silencernya juga mirip. Dan juga kita perhatikan bagian suspensi sama, suspensinya nggak ada perombakan, ada dua dan semuanya sudah full adjustable ya. Engine baru ini sudah Euro 5, jadi lebih ramah lingkungan. Nih, jadi seperti ini ya visornya, kelihatan kan? Visornya polos banget yang baru, sementara yang lama tuh lebih gimana ya? Kalau kita lihat lebih agresif sih, ada tekuk-tekukan begitu.
Tapi monggo semen komen aja, soalnya kalau kita lihat memang dari sininya aja udah berubah. Dimana untuk yang baru itu nggak lagi ditarik ke bawah untuk bagian stop lampnya. Kalau yang lama kan ada tarik ke bawah begitu. Sementara yang baru ini lebih ya elegan ya kita lihatnya. Oke, ini adalah gambaran komparasi yang baru dan yang lama. Sekarang kita langsung menuju yang detailnya, Cak. Nah, ini jika kita lihat dari mukanya lurus. Sampai bisa lihat secara umum ini adalah desain yang terbaru dan memang identitasnya kuat banget, Cak. Jadi kalau X-Max yang baru ini akan ada siluet di bagian bawah sini ya, siluet begitu sehingga membentuk huruf X kalau kita lihat begitu ya. Dan juga detailnya sudah besar tadi bagaimana Yamaha membuat semacam revisi yang memberikan feel lebih ganteng, memang lebih ganteng, lebih elegan, lebih mewah. Tapi sangarnya IWP sih masih megang yang lama kalau sangarnya, tapi gantengnya ini ganteng inilah. Soalnya yang lebih baru dan juga lampu sennya sudah di atas sini. Nah, kalau dari sini Kang Mas baru kelihatan bagaimana sosok dari headlampnya yang dia ternyata mencekung ke dalam ya. Jadi feelnya tuh kayak ala-ala Panigale. Keren sih menurut IWB kalau kita lihat dari sini. Karena kalau kita pelototin secara seksama ternyata reflektornya tuh kayak ngumpet, Cak, bosonya. Jadi dia ditarik ke dalam, baru kemudian ada tarikan lagi di bawah sini. Termasuk juga bagian sini. Keren sih kalau menurut IWB dari samping, kerenan yang baru sih menurut IWB ya. Nah, ini dia kalau kita lihat dari belakang pada saat kondisi lampu dinyalakan. Fix ini adalah desain yang keren menurut IWB walaupun mungkin ada pro kontra. Tapi dari kacamata pribadi lebih mewah, lebih memiliki identitas. Karena kalau kita lihat pada saat nyala ternyata ada tarikan di bawah seperti ini, Cak. Dan dia tarikannya itu eye catching banget sehingga akan memberikan feel seperti X lagi. Ini kan jadi X begini ya. Memang Yamaha pada X-Max yang terbaru ini seperti mengedepankan bahasa desain yang mengusung X gitu intinya, Cak. Ketika dinyalakan ada 4 titik ya LED, Cak. Di sini 4 titik. Jadi totalnya 8 titik di bagian sini, 8 kompartemen lah bahasanya. Dan jika kita lihat secara default sudah nyala bagian bawahnya. Ini keren banget. Behelnya masih sama, behelnya model tanduk. Dan kalau kita lihat seperti ini sosok dari X-Max yang terbaru 2023. Nah, ini kalau kita lihat dari samping banget Kang Mas, sama bisa lihat bahwa ini adalah engine yang paling baru, engine yang memang dikatakan sebagai mesin yang lebih ramah lingkungan. Makanya disebut sebagai new engine dengan emisi gas buang Euro 5. Untuk pelek-peleknya masih sama, Cak. Dan pada saat kita perhatikan dari samping, shape-nya jelas berubah. Lihat nih ya. Jadi kalau kita lihat entah kenapa sedikit mengkotak ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kita lihat di sini juga berubah, samping-sampingnya berubah total. Ini juga berubah, di area bagian sini berubah. Lalu di bagian sini juga berubah semuanya. Memang sekilas sepertinya mirip tapi enggak, Cak. Ini berubah total semuanya. Ini dia, Cak, yang tadi WP sudah share ke sampean bahwa posisi dari lampu sen sudah dipindah di bagian kupingan sini, Cak ya. Sebenarnya cukup disayangkan sebenarnya ya, karena harapannya kita sih Yamaha bisa mempertimbangkan untuk mencangkokkan model lampu sen itu terintegrasi dengan spion seperti Forza khususnya ya. Tapi sepertinya memang ada strategi khusus ya dari Yamaha supaya mungkin pembeda dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, ini area bagasi dan sebagainya, Cak. Untuk area bagasi dipastikan memang tidak ada perubahan sama sekali. Bagasinya gede ya, jadi bagasinya tuh bisa untuk 2 helm. Dan ini menjadi kekuatan dari X-Max sampai sekarang pun, maksudnya yang dulu pun juga begitu. Dan sosoknya kalau kita lihat seperti ini pada saat dibuka bagasinya, Cak. Ini gambar dari samping kanan Kang Mas ya. Jadi dari samping kanan ini bisa kita konfirmasi bahwa dari sisi, nggak tahu deh ini kok kayaknya bagian knalpotnya rada mirip, Cak ya. Jadi nggak banyak perombakan dari knalpotnya, akan tetapi yang jelas tekuk-tekukan bodinya di sini berubah total ya. Jadi dari sini berubah total, banyak sekali layer-layer. Dan sekali lagi kalau sebelumnya kan agak membulat begitu ya dari desainnya kalau nggak salah, tapi untuk yang baru itu agak mengkotak. Jadi agak berbeda untuk bagian belakangnya. Termasuk bagian samping sini, Cak. Kalau kita lihat ada permainan casing-casing dengan warna carbon lux dan juga untuk jok-joknya juga direvisi. Informasinya ada revisi jok yang membuatnya lebih nyaman. Di sini ada stitching atau jahitan. Nah, ini bagian depan-depannya sudah menggunakan model 2 piston dan ingat, Cak, ini sudah traksi kontrol, tentunya sudah ABS dan kalau kita lihat sosoknya seperti ini, pelek-peleknya masih sama. Engine seperti ini, bagian belakang juga sudah double disc brake pastinya, jadi depan belakang disc brake itu yang poinnya, Cak. Nah, ini juga informasi buat sampean. Ternyata bagian sini pun juga berubah. Kalau kita lihat desain untuk smart key, kita lihat berubah. Kalau kita lihat di bagian sini ada semacam tonjol-tonjolan begitu, revisi yang membuatnya lebih fresh ya. Jadi totally nggak sama dengan sebelumnya. Ada on, ada off, ada push dan sebagainya, kunci, bensin dari sini semuanya. Kemudian ini untuk membuka
joknya. Jadi ini semuanya terintegrasi jadi satu, dan sosoknya ternyata ya begini Cak. Smart key-nya aja berubah Kang Mas, gendeng tenan. Ini untuk kuncinya ya, model dari kunci yang terbaru untuk X-Max seperti ini. Nah, ini adalah kontrol dari panel-panel untuk stangnya Kang Mas ya. Untuk sini kita lihat ada rest ya, kemudian ada select, jadi semuanya bisa dikontrol dari sini. Ini rest itu maksudnya apa ya? Ini memang menarik sih, kita belum tahu. Biasanya kalau rest itu rata-rata ya, biasanya ada cruise control, tapi ini sih nggak ada sih informasinya. Kita lihat saja nanti seperti apa, tapi yang pasti memang menarik ya, selectnya dari sini. Ini high beam, low beam atau lampu jauh lebih dekat, dan ini tombol-tombol juga ada lampu sen kiri kanan, dan juga di sini ada klakson. Ternyata bentuk dari shape, lihat nih, bagian cover stangnya seperti ini, ada logo Garbutala bagian tengah, dan black glossy untuk warna ini, ada semacam finishing begitu, dan di sini ada adding stop system ya, di sini ya. Jadi semacam triple S mungkin ya. Ini A itu apa maksudnya? On off ya, bisa dimatikan dan hidupkan. Dan juga kalau kita lihat di sini ada engine kill, termasuk di sini engine kill plus starter ya di sini. Dan kalau kita perhatikan di sini ada lampu hazard. Ini adalah area bagian depan dari New X-Max 2023. Nah, ini dia yang paling menarik dan pasti sampean penasaran. Sepertinya ini adalah sebuah gebrakan Yamaha yang patut kita apresiasi. Speedometernya ternyata sudah full FT LCD. Displaynya sudah full color. Ini luar biasa menurut IWB. Dan ini juga bisa digunakan untuk GPS Garmin. Jadi sampean tinggal download aplikasi Garmin ya yang sudah disediakan oleh Yamaha, sampean koneksikan dengan handphone dan nantinya akan terkoneksi dari handphone ke sini langsung. Nah, informasi buat sampean, jika pada kondisi default, maka untuk displaynya adalah black, akan tetapi warna-warnanya adalah warna terang semuanya. Dan kita lihat di sini, kalau kita perhatikan di sini ada suhu udara sekitar, di sini ada bar indikator bensin, di sini ada temperatur engine, di sini RPM. Jadi red line-nya di angka 9000 RPM. Consumption average-nya juga ada di sini, liter per 100 berapa, dan kalau kita lihat di sini juga ada angka telepon, message pun masuk juga bisa, dan informasinya bahkan email pun bisa dicek dari sini aplikasinya ya. Dan ini kalau kita lihat secara umum bentuknya mengkotak begitu, mengkotak tapi memanjang ya. Dan menarik adalah ternyata di atasnya ini ada juga displaynya Cak. Kalau ini kan 4,3 inci lebarnya. Nah, yang di atasnya itu 3,2 inci. Kita lihat ya seperti apa. Nah, ini dia Cak, maksud IWP. Jadi pada kondisi pada saat ini digunakan untuk koneksi handphone, maka semuanya berubah di sini Cak. Semuanya berubah. Artinya kalau sampai nanti terkoneksi dengan map atau navigasi, maka untuk speednya akan lari ke atas sini. Jadi informasi buat sampean ketika ini difungsikan untuk mungkin telepon, kemudian juga terkoneksi handphone, bahkan mendengarkan musik pun juga ada informasinya. Maka sampean akan menemukan bahwa ternyata speednya itu di sini ya. Untuk speed indikatornya lari ke atas. Jadi itu yang sangat menarik, sebab kalau tidak terkoneksi handphone ini akan menjadi display untuk speed, RPM dan sebagainya. Tapi pada saat saya menggunakan ini, display yang 4,3 incinya ini, maka akan lari ke atas untuk speed dan sebagainya. Jadi ini sangat menarik Cak. Bahkan kalau kita lihat di sini ada, lihat nih ya, kita coba dekatin. Nah, di sini ada display untuk bensin seperti demikian kalau nggak salah. Odometernya pun juga lari ke atas, speednya lari ke atas. Nah, indikator bahwa smart key-nya dekat atau enggak, lampu sen kiri kanan juga ada dilihat di sini. Dan ini menurut IWP keren ya. Dan informasi buat sampean, memang aplikasinya beda dengan Y-Connect, jadi menggunakan MyRed ya namanya ya. Bisa sampai download di aplikasi. Nah, kita lihat pada saat digunakan untuk navigasi Garmin. Nah, ini dia Cak. Jadi pada saat sampai menggunakan navigasi Garmin yang sudah terkoneksi dengan handphone pastinya, maka semuanya berubah total. Bahkan di sini juga ada semacam suhu sekitarnya, akan mengikuti lah bagaimana kondisi Garmin dan bisa untuk kiri kanannya bagaimana, arahnya navigasi, estimasi nyampe-nya kapan dan sebagainya. Itu ini luar biasa ya, karena sudah full color walaupun displaynya mungkin gak gede banget 4,3 inci, tapi sangat cukup membuat motornya jadi keren abis ya. Ini ada aplikasi dan di sini kabarnya juga bisa untuk mendengarkan musik, kabarnya demikian. Kita harus konfirmasi lagi soalnya ya kurang safety juga sih ya Cak, kita mendengarkan musik dari dari sini mungkin kayak earphone begitu mungkin ya, Bibi nggak tahu, ataupun Bluetooth. Tapi yang jelas ini seperti ada indikator, dan ketika aplikasi sama terkoneksi dengan motor maka akan kelihatan nih baterai untuk handphonenya tinggal berapa gitu Cak ya. Dan ini adalah engine dan power sebagainya. Secara umum tidak ada perombakan bagian engine. Kalau ini memang powernya power yang 300 cc ya, jadi disamakan dengan tanah air. Dan untuk ukuran bannya adalah 120 depan, 140 belakang. Dan bobot dari motor ini 183 kg. Kemudian untuk BBM atau tangki kapasitasnya adalah 13,2 liter. I miss the family I used to have.
I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better, and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life, and I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. You hurt me and ruined my life. Oh. You hurt me and ruined my life. Nah, piye Cak? Wis gamblang padang jinglang kan? Semuanya sudah Ibu tuturkan secara jelas mengenai speknya dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah additional information buat sampean yang nantinya diduga juga akan memiliki impact pada tanah air. Kenapa? Bahwa nantinya ada X-Max 250 terbaru dan diduga memang akan sama plek-ketiplek dengan model ini Cak. Tidak akan ada perbedaan, diduga demikian. Jadi basis namanya basis desain ya. Basis desain sama dengan yang 300. Tetapi IWP masih belum tahu nih apakah di tanah air nanti untuk 250 nanti disunat untuk kemampuan koneksi dengan GPS Garmin. Kita belum tahu navigasi Garmin ya, apakah nanti akan benar-benar dicangkokkan oleh Yamaha Indonesia pada generasi 250, apakah hanya hadir pada X-Max 300, itu yang masih menjadi misteri. Akan tetapi monggo kita pantau saja akan seperti apa gebrakan Yamaha Indonesia. Apakah mereka mau memanjakan sampai dengan fitur yang melimpah ruah untuk navigasinya, speedometer yang keren, walaupun mungkin tidak ada yang sempurna aja, pasti ada plus minusnya. Seperti ya contohnya kayak visornya, kalau visornya bisa elektrik aja, waduh mantap itu visornya elektrik kayak Forza, dan juga untuk lampu senya terintegrasi dengan spion pasti lebih keren. Tetapi ya itulah namanya plus minus ya, nggak ada yang sempurna. Tentu saja semuanya dikompensasi oleh Yamaha dengan beberapa fitur yang jos gandos tadi. Mungkin buat teman-teman yang sudah melihat channel lainnya, ya semoga saja melengkapi rasa penasaran sampean. Dan kalau sampean nanya, kira-kira Cak IWP X-Max 230 lagi kenapa sih dari tadi 230 ngomongin Cak ya? Kapan sih X-Max 250 maksudnya? X-Max 250 diluncurkan Cak IWP kapan? Nah, kalau sampean nanya itu dari kacamata pribadi penerawangan, jika nggak salah ya, sama tunggu saja akhir tahun ini, atau kalau nggak salah mungkin awal tahun 2023 nanti. Jadi sampai tunggu saja, yang sabar Kang Mas. Toh juga semuanya sudah jalan ya. Informasi buat sampai semuanya dari terawangan pribadi, testing sudah jalan di Pantura ya kan, sudah sekitar 3 bulannya lalu. Kemudian juga trial sudah jalan. Kemudian juga PP 1, 2, 3 mungkin sudah jalan. Bisa saja mass production nanti akhir tahun, dan bisa saja IMOS nanti siapa tahu nih besok nih. Apapun itu Cak, soalnya kalau dari sisi mass production ini motor sudah sangat siap sebenarnya. Labong sudah dari kemarin-kemarin kok Cak. Jadi kita tunggu saja apakah Yamaha akan memberikan kejutan pada ajang IMOS di tanggal 2 sampai dengan 6 tadi. Kita pantau Cak, dan IWB pasti akan memberikan update buat sampean kalau memang nanti diluncurkan oleh Yamaha Indonesia di ajang IMOS awal bulan ini. Kita pantau saja. Jadi kita nggak usah nunggu akhir tahun nih ceritanya. Kalau memang IMOS bisa di-push, toh juga di Eropa sudah harus diluncurkan ya kan. Jadi sangat logis kalau Yamaha nanti akan nge-push juga di IMOS awal bulan ini maksudnya. Kita tunggu saja Cak. Oke, jadi matur nuwun Cak. Kita sudah dulu video ini. Seperti biasa langsung subscribe video, like, share, dan subscribe. Coba sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandes.